Di salah satu area uji di Cina, sebuah kendaraan berhenti. Bentuknya masih menyerupai mobil, memiliki kabin tertutup, cukup untuk membawa penumpang, dan berdiri di atas permukaan seperti kendaraan biasa. Namun beberapa detik kemudian, suara baling-baling mulai terdengar. Bukan dari satu titik, tetapi dari beberapa sisi sekaligus. Kendaraan itu tidak bergerak maju seperti mobil pada umumnya, melainkan terangkat lurus ke atas secara perlahan dan menjauh dari tanah tanpa landasan. Pemandangan seperti ini selama bertahun-tahun hanya ada di film atau konsep futuristik. Kendaraan yang bisa berpindah dari jalan ke udara selalu dianggap sebagai sesuatu yang belum benar-benar siap digunakan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, situasinya mulai berubah. Di Cina, sejumlah perusahaan tidak hanya merancang konsepnya, tetapi juga membangun dan menguji kendaraan ini dengan penumpang langsung di dalamnya. Perbedaannya terlihat pada cara teknologi ini diperkenalkan. Ini bukan lagi sekadar desain di atas kertas atau simulasi digital, tetapi kendaraan tersebut sudah melalui serangkaian pengujian mulai dari lepas landas, manuver di udara, hingga mendarat kembali dengan sistem yang bekerja secara konsisten. Dalam beberapa demonstrasi, kendaraan ini bahkan dioperasikan di lingkungan yang semakin mendekati kondisi nyata. Dari luar, semuanya terlihat sederhana. Sebuah kendaraan yang bisa mengangkat dirinya sendiri, bergerak di udara, lalu kembali ke tanah dengan presisi. Namun, di balik gerakan yang tampak halus itu, ada sistem yang bekerja jauh lebih kompleks daripada kendaraan biasa. Dan dari sinilah pertanyaan utamanya mulai muncul. Bagaimana sesuatu yang selama ini terasa seperti fiksi, kini benar-benar bisa bekerja di dunia nyata? Saat kendaraan ini pertama kali diperlihatkan ke publik, ada sesuatu yang langsung terasa berbeda. Ini tidak terlihat seperti mobil pada umumnya. Tidak ada mesin besar di bagian depan, tidak terdengar suara knalpot, dan di atas bodinya justru terpasang rangka dengan baling-baling yang tersusun simetris. Dari situ mulai terlihat bahwa istilah mobil terbang sebenarnya tidak seperti yang dibayangkan. Kendaraan ini bukan sekadar mobil yang bisa terbang, melainkan hasil perpaduan antara kendaraan darat dan teknologi drone dalam satu sistem yang sama. Di Cina, teknologi ini diklasifikasikan sebagai eVTOL, Electric Vertical Takeoff and Landing. Secara sederhana, ini merupakan kendaraan yang bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal tanpa membutuhkan landasan panjang seperti pesawat. Seluruh daya angkat dihasilkan oleh baling-baling yang digerakkan motor listrik, memungkinkan kendaraan terangkat langsung dari posisi diam. Ketika berada di darat, kendaraan ini terlihat seperti mobil biasa, ringkas, tertutup, dan dirancang untuk membawa penumpang. Namun ketika sistem terbang diaktifkan, seluruh struktur berubah fungsi menjadi mesin pengangkat yang bekerja secara presisi. Dari sini muncul dua pendekatan desain yang berbeda. Beberapa perusahaan mencoba mempertahankan fungsi ganda. Kendaraan bisa berjalan di jalan raya, lalu beralih ke mode terbang ketika dibutuhkan. Desain seperti ini biasanya dilengkapi dengan sayap lipat atau rotor yang bisa disimpan, sehingga tetap memenuhi dimensi kendaraan darat. Di sisi lain, ada pendekatan yang lebih fokus. Kendaraan sepenuhnya dirancang untuk terbang tanpa fungsi berkendara di jalan. Bentuknya lebih menyerupai drone berukuran besar, dengan kabin di tengah dan baling-baling di sekelilingnya. Dirancang khusus untuk mengangkut manusia dari satu titik ke titik lain melalui udara. Perbedaan pendekatan ini terlihat jelas pada beberapa perusahaan yang mengembangkan teknologi tersebut. XPeng misalnya mengembangkan konsep kendaraan yang masih mempertahankan identitas mobil, tetapi menambahkan modul terbang yang bisa digunakan saat diperlukan. Sementara Ehang lebih fokus pada kendaraan udara otonom yang sejak awal dirancang sebagai taksi terbang tanpa pengemudi dengan sistem kontrol berbasis autopilot. Terlepas dari bentuknya yang berbeda-beda, semuanya mengarah pada prinsip yang sama. Memindahkan manusia dari darat ke udara dengan sistem yang lebih sederhana dibandingkan pesawat konvensional. Dan di titik inilah, fokusnya mulai berubah. Bukan lagi soal seperti apa bentuknya, melainkan bagaimana semua komponen ini bekerja bersama, menghasilkan gaya angkat, menjaga keseimbangan, hingga akhirnya kendaraan ini benar-benar bisa terangkat dari tanah.
Perbedaan paling mendasar antara kendaraan ini dan pesawat biasa terletak pada cara ia meninggalkan permukaan tanah. Pesawat konvensional membutuhkan kecepatan, ia harus melaju di landasan agar sayap bisa menghasilkan gaya angkat. Pada mobil terbang jenis eVTOL, proses itu tidak diperlukan. Ia tidak perlu berlari. Gaya angkat dihasilkan langsung dari atas, melalui sejumlah baling-baling yang berputar secara bersamaan. Dalam beberapa detik, dorongan vertikal itu cukup untuk mengangkat seluruh bobot kabin, baterai, motor, dan penumpang sekaligus, tanpa bantuan landasan pacu. Di titik inilah susunan rotor menjadi sangat penting. Setiap baling-baling tidak hanya berfungsi untuk mengangkat kendaraan, tetapi juga ikut menjaga keseimbangan. Ketika satu sisi menghasilkan dorongan sedikit lebih besar, sistem akan membaca perubahan itu sebagai gerakan. Jika dorongan depan diperbesar, kendaraan mulai bergerak maju. Jika sisi kanan dikurangi dan sisi kiri ditambah, arah terbang pun ikut berubah. Jadi, saat kendaraan ini terlihat naik lurus atau berbelok dengan halus, yang sebenarnya terjadi adalah penyesuaian tenaga yang berlangsung terus-menerus di setiap rotor dalam hitungan sangat cepat. Semua sistem ini bergantung pada tenaga listrik. Alih-alih mengandalkan mesin pembakaran seperti helikopter kecil, mobil terbang Cina umumnya memakai paket baterai berdaya tinggi yang menyalurkan energi ke beberapa motor listrik sekaligus. Motor jenis ini dipilih karena responsnya sangat cepat. Ketika sistem membutuhkan tambahan dorongan untuk naik, tenaga bisa dikirim hampir seketika. Saat perlu menahan ketinggian atau mengurangi laju, output motor juga dapat diturunkan dengan presisi. Karena itu, kestabilan kendaraan bukan hanya bergantung pada bentuk fisiknya, tetapi juga pada seberapa akurat aliran daya diatur dari detik ke detik secara real time. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, siapa yang mengendalikan semua gerakan itu? Dalam praktiknya, ada dua pendekatan. Beberapa model masih memberi ruang bagi manusia untuk mengambil kendali, terutama dalam tahap demonstrasi atau pengujian tertentu. Namun banyak sistem terbaru justru dirancang agar sebagian besar pekerjaan terbang ditangani komputer. Pilot atau operator hanya menentukan tujuan, sementara sistem akan menghitung dan menyesuaikan setiap gerakan selama perjalanan. Pendekatan ini muncul karena menjaga kendaraan tetap stabil di udara jauh lebih rumit dibandingkan mengemudi di jalan. Ada terlalu banyak variabel yang berubah dalam waktu singkat untuk dikendalikan secara manual. Karena itu, sistem navigasi menjadi bagian yang sangat penting. Kendaraan harus terus mengetahui posisinya, ketinggiannya, kecepatannya, kemiringan badannya, serta kondisi di sekelilingnya. Data ini biasanya dikumpulkan dari GPS, sensor inersia, altimeter, kamera, radar, hingga lidar, lalu diproses untuk menjaga kendaraan tetap stabil di udara. Ketika angin mendorong badan kendaraan sedikit keluar dari jalur, sistem akan segera menyesuaikan putaran rotor agar lintasan kembali rapi. Jika ada perubahan arah atau ketinggian, koreksi dilakukan begitu cepat, bahkan sebelum penumpang menyadari adanya perubahan. Dari luar, semuanya tampak sederhana. Kendaraan naik, bergerak, lalu mendarat. Tetapi di balik gerakan yang terlihat tenang itu, ada rangkaian keputusan otomatis yang terus bekerja tanpa henti. Dan justru karena sistem dasarnya serumit itu, pertanyaan berikutnya menjadi semakin penting. Bagaimana teknologi seperti ini dikembangkan sampai cukup stabil untuk diuji di dunia nyata? Beberapa tahun lalu, ide kendaraan pribadi yang bisa lepas landas langsung dari darat masih terdengar seperti konsep futuristik. Tantangannya bukan hanya soal membuatnya terbang, tetapi memastikan sistemnya cukup stabil, aman, dan bisa bekerja berulang kali dalam berbagai kondisi. Pada tahap awal, banyak prototipe yang hanya mampu terangkat sebentar, dengan kontrol yang masih kasar dan respons yang belum konsisten. Setiap uji coba hampir selalu menemukan masalah baru, mulai dari getaran berlebih, distribusi beban yang tidak seimbang, hingga sistem kontrol yang terlambat merespons perubahan di udara. Proses pengembangannya kemudian berjalan melalui pola yang terus berulang. Diuji, gagal, diperbaiki, lalu diuji kembali. Setiap penerbangan memberikan data baru yang langsung digunakan untuk menyempurnakan desain berikutnya. Posisi rotor diubah untuk mengurangi turbulensi, struktur rangka diperkuat tanpa menambah bobot berlebih, dan perangkat lunak terus disesuaikan agar mampu membaca kondisi dengan lebih cepat.
Dalam tahap ini, kemajuan tidak selalu terlihat besar dalam sekali lompatan, tetapi justru perkembangan datang dari akumulasi perbaikan kecil yang dikumpulkan dari ratusan jam pengujian. Seiring waktu, beberapa komponen kunci mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kapasitas baterai meningkat tanpa menambah ukuran secara drastis, sehingga kendaraan bisa bertahan lebih lama di udara. Sistem stabilisasi menjadi lebih halus karena algoritma kontrol mampu memproses data dengan latensi yang semakin rendah sehingga respons kendaraan terasa lebih cepat dan akurat. Di sisi lain, efisiensi motor juga ikut meningkat, memungkinkan penggunaan energi yang lebih optimal dalam setiap fase penerbangan, baik saat lepas landas, melayang, maupun bergerak ke tujuan. Perubahan ini mulai terlihat ketika pengujian tidak lagi dilakukan di lingkungan terbatas, tetapi mulai dipindahkan ke skenario yang lebih terbuka. Penerbangan dilakukan dengan durasi lebih panjang, membawa penumpang, dan diuji dalam kondisi yang lebih mendekati penggunaan nyata. Pada titik inilah hasilnya tidak lagi sekadar eksperimen laboratorium. Beberapa perusahaan mulai melakukan demonstrasi publik, memperlihatkan kendaraan yang bisa lepas landas, terbang stabil, lalu mendarat dengan presisi di titik yang telah ditentukan. Momen seperti ini menjadi penanda penting karena menunjukkan bahwa teknologi tersebut sudah melewati fase paling awal yang penuh ketidakpastian. Sistem yang sebelumnya hanya bekerja dalam kondisi ideal, kini mulai mampu beroperasi secara lebih konsisten. Dari sini, arah pengembangannya pun berubah. Fokusnya bukan lagi sekadar bisa terbang atau tidak, tetapi bagaimana teknologi ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan yang jauh lebih kompleks dibandingkan area uji coba. Setelah melewati fase pengembangan dan demonstrasi, pertanyaan yang mulai muncul adalah seberapa jauh teknologi ini benar-benar digunakan di dunia nyata. Di beberapa kota di Cina, kendaraan ini sudah tidak lagi terbatas pada area uji tertutup. Beberapa perusahaan mulai mengoperasikan layanan terbatas yang menyerupai taksi udara dengan rute pendek yang telah ditentukan sebelumnya. Penumpang naik dari titik tertentu, kendaraan lepas landas secara vertikal, lalu terbang menuju lokasi tujuan, melewati kemacetan yang biasanya terjadi di jalan raya. Pendekatan ini membuat perbedaan langsung terasa pada waktu tempuh. Perjalanan yang biasanya membutuhkan puluhan menit di jalan, bisa dipangkas menjadi hanya beberapa menit melalui jalur udara yang lebih lurus. Di kota besar dengan tingkat kemacetan tinggi, perbedaan ini menjadi sangat signifikan. Selain itu, karena sistemnya berbasis listrik, operasionalnya juga relatif lebih senyap dibandingkan helikopter konvensional, sehingga lebih memungkinkan untuk digunakan di area perkotaan tanpa menimbulkan gangguan suara yang besar. Namun, jika dilihat lebih dekat, penggunaannya masih memiliki banyak batasan. Jarak tempuh kendaraan ini belum sejauh transportasi darat konvensional karena energi baterai harus dibagi antara kebutuhan mengangkat beban dan menjaga stabilitas selama penerbangan. Setiap perjalanan harus direncanakan dengan margin energi yang aman sehingga tidak semua rute bisa dilayani. Selain itu, kondisi cuaca juga menjadi faktor yang sangat menentukan. Angin kencang, hujan deras, atau visibilitas rendah bisa memengaruhi operasi secara langsung, bahkan penerbangan seringkali harus ditunda atau dibatalkan. Di sisi lain, biaya operasional masih cukup tinggi. Teknologi yang digunakan, mulai dari sistem tenaga hingga perangkat kontrol, membutuhkan komponen dengan spesifikasi tinggi dan perawatan yang lebih kompleks. Hal ini membuat layanan yang ada saat ini masih berada di level premium dan belum menjadi solusi transportasi massal yang bisa diakses secara luas. Selain aspek teknis, ada faktor lain yang tidak kalah penting, regulasi dan infrastruktur. Setiap penerbangan harus mengikuti aturan ruang udara yang ketat, termasuk ketinggian, jalur, dan izin operasional. Untuk mendukung itu, dibutuhkan titik lepas landas dan pendaratan khusus yang sering disebut sebagai vertiport. Lokasi ini harus dirancang agar aman, efisien, dan terhubung dengan sistem transportasi darat. Tanpa jaringan infrastruktur yang memadai, penggunaan kendaraan ini akan tetap terbatas pada area tertentu saja. Dari sini terlihat bahwa teknologi mobil terbang memang sudah melampaui tahap konsep.
Ia sudah bisa digunakan dalam kondisi tertentu dan mulai menunjukkan manfaat nyata. Namun di saat yang sama, batasannya juga masih jelas terlihat. Dan justru dari kombinasi antara potensi besar dan keterbatasan inilah muncul pertanyaan berikutnya. Apakah kendaraan ini akan berkembang menjadi bagian dari transportasi sehari-hari atau tetap berada sebagai solusi khusus dengan jangkauan terbatas? Di titik inilah mobil terbang tidak lagi berada di wilayah spekulasi. Teknologinya sudah ada, sudah diuji, bahkan mulai digunakan dalam skala terbatas. Namun posisinya masih belum sepenuhnya jelas. Di satu sisi, teknologi ini menawarkan cara baru untuk bergerak di dalam kota tanpa terikat jalan dan kemacetan. Di sisi lain, batasan teknis, biaya, dan infrastruktur membuatnya belum mampu menggantikan sistem transportasi yang sudah ada. Jika melihat ke belakang, mobil konvensional juga pernah berada di posisi yang mirip. Pada awal kemunculannya, kendaraan bermotor dianggap mahal, sulit dioperasikan, dan belum didukung infrastruktur yang memadai. Jalan belum dirancang untuk kendaraan bermotor, bahan bakar belum tersedia secara luas, dan regulasi belum terbentuk. Namun seiring waktu, ekosistem itu perlahan dibangun hingga akhirnya mobil menjadi bagian utama dari kehidupan sehari-hari. Mobil terbang saat ini berada di fase yang hampir serupa, namun dengan tingkat kompleksitas yang jauh lebih tinggi. Tantangan yang dihadapi tidak hanya di darat, tetapi juga di udara, mulai dari manajemen ruang terbang, keselamatan, hingga integrasi dengan sistem kota yang sudah ada. Semua itu membutuhkan waktu, standar baru, dan koordinasi yang jauh lebih luas. Dari sini, arah masa depannya masih terbuka. Bisa jadi teknologi ini berkembang menjadi bagian dari transportasi umum di kota-kota besar, atau tetap menjadi solusi khusus, digunakan hanya untuk kebutuhan tertentu yang menuntut kecepatan dan efisiensi tinggi. Namun satu hal sudah pasti, cara manusia memandang mobilitas mulai berubah. Perpindahan tidak lagi terbatas pada permukaan jalan. Dan mungkin pertanyaan ke depan bukan lagi apakah manusia bisa berpindah melalui udara, tetapi seberapa jauh sistem yang ada mampu membuatnya menjadi hal yang biasa.